Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman kepada Tuhan Yesus dari orang yang sangat putus asa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 8 ayat 40 sampai ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak, apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas 8, ayat 40 sampai ayat 48, kita menemukan kisah menarik yang terjadi di tengah keramaian orang banyak. Yairus, seorang pemimpin sinagoga, mendekati Yesus dengan putus asa, mencari kesembuhan bagi putrinya yang sekarat. Bayangkan betapa mendesaknya permohonannya, saat dia memohon agar Yesus datang ke rumahnya, dan menyelamatkan anak perempuannya. Di tengah permohonan mendesak ini, dan di tengah keramaian orang banyak, karakter lain muncul, yaitu seorang perempuan, yang telah menderita pendarahan terus-menerus selama 12 tahun. Dalam keputusasaannya, dia hanya mengulurkan tangan untuk menyentuh ujung jubah Yesus, percaya bahwa, menyentuh jubah Yesus saja, akan dapat membawa kesembuhan pada pendarahannya. Pada saat itu, kuasa mengalir dari Yesus, dan dia langsung disembuhkan. Narasinya berubah secara mengejutkan ketika Yesus, yang menyadari peristiwa penyembuhan itu, mencari orang yang menyentuhnya. Wanita itu, gemetar ketakutan, mengakui perbuatannya. Tetapi Yesus tidak memarahinya, malah memuji iman perempuan itu, meyakinkannya, bahwa imannya telah menyembuhkannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Kisah ini terungkap ketika Yairus, seorang pemimpin sinagoga, mencari Yesus dengan putus asa untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat. Di tengah kerumunan yang sama, seorang wanita, yang tidak disebutkan namanya dan dianggap sebagai orang luar, mendekati Yesus dengan kebutuhan mendesak akan kesembuhan dari penyakitnya, yang sudah 12 tahun dideritanya. Narasi tentang peristiwa ganda ini menantang norma-norma agama konvensional dan mengungkapkan bahwa keputusasaan tidak mengenal batasan agama. Wanita tersebut, yang dalam konteks budaya saat itu adalah seorang non-Kristen, memberikan contoh iman yang begitu kuat, sehingga mendorongnya untuk menyentuh jubah Yesus, percaya pada kuasa transformatif dalam dirinya. Tema ini berbicara langsung tentang perjuangan dunia kontemporer kita, di mana orang-orang dari berbagai agama, atau yang sama sekali tidak beragama, bisa sama-sama berada dalam situasi putus asa. Hal ini menggarisbawahi aksesibilitas universal dari kuasa penyembuhan Yesus,
menekankan bahwa iman yang sejati kepada Tuhan Yesus, apapun label agamanya, dapat membawa perubahan besar. Saat kita menavigasi masyarakat global yang beragam dan saling terhubung saat ini, narasi ini menyerukan kepada semua umat Kristiani untuk menyadari dan menghormati keputusasaan dan adanya iman sejati yang tersembunyi di hati orang-orang non-Kristen. Hal ini menantang kita untuk menumbuhkan iman yang inklusif dan penuh kasih sayang, yang mengakui potensi perjumpaan mendalam dengan Kristus di antara mereka yang putus asa, terlepas dari afiliasi agama mereka. Dalam pemahaman ini, iman kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi merupakan mercusuar harapan dan penyembuhan bagi semua orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menyadari bahwa iman tumbuh dalam kerendahan hati. Kita harus menyadari bahwa iman dari orang yang putus asa, terlepas dari agama kita, harus percaya akan kuasa transformatif dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kita harus memahami bahwa keputusasaan adalah pengalaman universal, melampaui afiliasi agama. Karena itu kita harus mendekati orang lain dengan kerendahan hati, mengakui potensi kemanusiaan secara bersama-sama, pada saat dibutuhkan. Kita harus siap membagikan pesan pengharapan dan kesembuhan abadi, yang hanya ditemukan di dalam Yesus, dengan mengakui bahwa kekuatan iman yang transformatif, tersedia bagi semua orang, apapun agama mereka. Biarkan iman dan kesaksian kita menarik orang lain, apapun latar belakang agamanya, untuk menyaksikan kasih dan kuasa Kristus dalam hidup kita. Dengan menerapkan asas-asas ini, bahkan ketika tidak dalam keadaan putus asa, kita dapat memupuk iman yang berkembang dan teguh kepada Yesus Kristus. Kisah ini membawa pesan abadi. Hal ini berbicara tentang kuasa penyembuhan Kristus, yang bisa diminta atau diakses oleh semua orang yang menjangkau mereka dengan iman, tanpa memandang status masyarakat atau sifat penderitaan mereka. Hal ini mengajarkan kita tentang sifat belas kasihan Tuhan Yesus, yang tidak hanya menanggapi permintaan mendesak, namun juga memperhatikan dan meneguhkan iman yang tersembunyi, dan rasa putus asa dari individu, di tengah kerumunan orang banyak. Di dunia yang dipenuhi keributan dan kekacauan, narasi ini mengajak kita untuk mendekati Yesus dengan iman yang sederhana dan autentik, mengetahui bahwa di saat-saat paling tenang dalam keputusasaan kita, Tuhan Yesus mendengar dan menanggapinya dengan kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang dapat diakses oleh siapapun yang meminta kekuatan penyembuhan dari-Mu. Semoga iman kami menjadi mercusuar pengharapan, siap menyambut semua orang yang mencari sentuhan transformatif dari Tuhan. Dalam kasih setia-Mu, kami menemukan kekuatan dan tujuan hidup. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.